Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Balika semuanya, dimanapun Anda berada. Tadi sudah kita informasikan, kita akan melakukan talk show spesial hari ini di acara Lapor Pak Bupati. Biasanya kita tayang hari Sabtu ya, sahabat Balika semuanya. Dan hari ini spesial di hari Jumat, kita akan talk show bersama dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi. Yang mana untuk acara kali ini, kita akan menjelaskan atau memperkenalkan dan mensosialisasikan kepada sahabat Baldeka semuanya dimanapun berada program terbaru, produk terbaru dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, yaitu sertifikat elektronik. Karena kita sama-sama tahu dalam era digital ini semua aspek kehidupan kita sudah terintegrasi dengan teknologi. Apapun itu ya, yang baik hal yang sederhana ataupun mungkin ini sekarang hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Ini salah satu hal yang penting juga dalam kehidupan kita, yaitu sertifikat elektronik. Merupakan salah satu terobosan yang tidak hanya membawa perubahan signifikan dalam administrasi pertanahan, tapi juga menjawab tantangan akan kebutuhan efisiensi, keamanan, dan transparansi. Dan hari ini kita akan jauh lebih dalam lagi mengenal dan jauh lebih dalam lagi mengetahui apa itu sertifikat elektronik. Dan saya sudah bersama langsung dengan orang yang sangat ahli dalam, mudah-mudahan, pasti ahli dong, pasti ahli dong, nggak mungkin nggak ahli dong ya. Saya sudah bersama dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, bersama dengan Bapak Darman Simanjuntak SHMH. Siap. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, ya Pak Ruslendi. Ya. Kita ngobrol-ngobrol santai aja Pak ya, tentang sertifikat elektronik yang mana ini sebenarnya sudah, mungkin saya langsung aja nggak apa ya? Ya, kita sudah mengetahui sertifikat elektronik ini dari tahun 2021. Betul. Dan diinformasikan ternyata akan di-launching di bulan Juni ini. Ya. Betul Pak ya? Dari 2001 itu sudah sempat ramai juga tuh. Dari 2021 untuk sertifikat elektronik ini, nantinya sertifikat konvensional yang bentuknya kertas akan diganti dengan sertifikat elektronik. Nah, mungkin pertanyaannya bisa langsung aja Pak. Sertifikat elektronik ini sebenarnya gimana sih Pak? Ya, terima kasih Mas Rendi, sahabat Baladeka. Alhamdulillah kita bisa berbincang-bincang kenapa Kabupaten Bekasi tertarik untuk mempublis dengan baik, karena diawali dari keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang yang mana 104 kantor, dominasi itu kota, perkotaan. Jadi kalau kita kan kabupaten, tapi ada beberapa kabupaten yang diikutkan. Jadi dari 104 kabupaten kota ini diharuskan tahun ini sudah migrasi. Migrasi dari analog yang sertifikat warna hijau menjadi elektronik atau PDF, kan seperti itu. Nah, kebetulan dari salah satu ini Kabupaten Bekasi menjadi salah satu dari kantor tersebut yang diunjuk. Jadi kalau tanpa penunjukan tidak bisa memberikan layanan berupa sertifikat elektronik kepada masyarakat. Jadi itu asalnya. Sertifikat elektronik ini pada prinsipnya Mas Rendi tentu penyesuaian ya, penyesuaian dengan era globalisasi yang sekarang sudah digital dari yang sifatnya analog. Kenapa harus ada penyesuaian? Karena memang selama ini persoalan-persoalan sertifikat analog yang kita kategorikan analog ya, artinya sertifikat yang fisik warna hijau itu rentan dengan masalah-masalah pemalsuan. Kemudian yang kedua, kaitannya juga dengan penyimpanan data. Kalau kita orientasi konvensional, menyimpan data fisik berupa kertas-kertas, itu mudah terbakar, Pak. Seperti di beberapa kantor pertanahan, kantor BPN, terakhir di Brebes itu terbakar kantornya, akhirnya warkah-warkah ini terbakar. Nah, saya kira inilah terobosan dari Pak Menteri, dari Kementerian, dari tahun 2021, akhirnya sudah berjalan Mas Rendi, ada di 32 kantor. 32 kantor. Nah, jadi Kabupaten Bekasi, insya Allah tanggal 3 Juli menjadi kantor yang ke-33 untuk menerapkannya. Nah, dengan tadi pemalsuan yang sering terjadi, kemudian penyimpanan data yang luar biasa butuh tempat, nanti akan dialihkan ke iCloud, jadi digital. Sifatnya itu data-data digital yang mana tidak butuh penyimpanan dalam bentuk fisik. Nah, jadi dengan proses sertifikat elektronik,
maka kita akan meninggalkan fisik-fisik surat-surat tanah dalam bentuk warka atau arsip menjadi data iCloud atau data digital. Nah, kurang lebih konsepsi awalnya seperti itu. Nah, tadi kita udah bahas mungkin dari segi keamanan. Keamanan masih dalam keamanan fisiknya ya. Tadi kan juga ada beberapa kabar juga saya juga dengar BPN ada yang kebanjiran. Itu mungkin bisa mengamankan. Di Kota Bekasi kan pernah kebanjiran itu. Iya, betul. Beberapa tahun yang lalu. Iya, beberapa tahun yang lalu kebanjiran. Data-data hancur, gitu kan. Nah, itu yang harus diantisipasi ke depan, muncullah era digital. Nah, selain itu Pak, keuntungan apa lagi Pak yang akan didapatkan oleh masyarakat Kabupaten Bekasi khususnya apabila akhirnya migrasi dari konvensional ini menjadi elektronik? Nah, tentu memang berbagai keuntungan ya, tentu makanya ini harus dilakukan secara cepat. Pertama tadi cara menyimpannya tidak lagi susah, tidak lagi khawatir, hilang dan lain sebagainya. Yang kedua, menyangkut keamanan data. Karena hanya yang punya username-nya atau pemiliknya lah yang bisa mengajukan perubahan data atau peralihan haknya melalui PPAT, itu harus murni persetujuan atau sepengetahuan dari si pemilik sertifikat. Karena data iCloud itu dalam bentuk PDF, itu dia yang simpan, Pak. Yang simpan. Nah, memang begini. Sertifikat elektronik ini lebih pada digitalisasi dalam bentuk PDF. Tapi karena masyarakat masih gamang dengan wah mana fisiknya. Nah, akhirnya Pak Menteri tetap memberikan solusi, memberikan satu lembar. Tapi lembaran kertas ini memang produksi Peruri yang diadakan oleh BPN, pengadaannya melalui Peruri. Jadi tetap kertasnya khusus juga. Kalau selama ini misalkan berlembar-lembar warna hijau, ini cuma satu lembar. Nah, tapi deskripsinya, isi dari apa yang ada dalam warna hijau tadi, itu dimigrasikan ke satu lembar. Nah, jadi di situ ada nama pemegang haknya, jenis haknya, kemudian peruntukannya apa, pemiliknya siapa, luasnya berapa, gambarnya atau surat ukurnya seperti apa, semua ada di situ. Jadi memang dia lebih mudah penyimpanannya. Kalaupun tidak di print, tidak masalah. Karena tadi PDF-nya sudah ada pada data iCloud ATR BPN. Seperti itu. Nah, untuk mengaksesnya gimana Pak nanti Pak? Di sertifikat elektronik sendiri. Kita memang sekarang lagi masif nih, Mas Randy, kepada masyarakat, khususnya di Kabupaten Bekasi. Setiap hari kita sosialisasikan yang namanya aplikasi Sentuh Tanahku. Nah, dengan aplikasi berbasis Android atau iOS, Sentuh Tanahku itu nanti harus didaftarkan dengan NIK, kemudian aktiflah account-nya. Nah, itu bisa mengakses segala data-data menyangkut kepemilikan tanah, informasi pertanahan, dan ketika misalkan Randy punya sertifikat tanah, punya rumah, ada sertifikat tanahnya, di situ PDF-nya bisa di dalam. Ada di dalam. Itu nanti otomatis karena kita terintegrasi dengan NIK. Sertifikat tanah itu pun namanya itu terintegrasi dengan NIK atau NIK gitu. Gitu. Nah, tapi di Sentuh Tanahku sendiri kan sebenarnya udah lama ya, Pak? Udah lama ya. Saya juga sempat tahu lah itu Sentuh Tanah gitu. Dan tapi sempat beredar, maksudnya bukan beredar, sempat ada kejadian-kejadian ya seperti error, seperti ini nggak connect atau gimana. Nah, gimana situasi sekarang? Dan kalau memang ternyata hal-hal seperti itu terjadi, tindakan yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi gimana? Ya, jadi tentu memang setiap aplikasi-aplikasi itu dinamis ya. Namun dengan berbagai masukan dari masyarakat melalui Kapus Datin, Pusat Data Informasi Pertanahan yang ada di pusat, di kantor kementerian, itu melakukan perbaikan-perbaikan setiap tahun, Pak. Nah, alhamdulillah sekarang kalau kita menggunakan Sentuh Tanahku, insya Allah itu aplikasi sudah modern, sudah sangat akrab dengan penggunanya karena dia fitur-fiturnya mudah. Dan saya belum mendengar lagi ada keluhan-keluhan mengenai penggunaan aplikasi itu. Terbukti dari rating yang ada di aplikasi itu udah lumayan tuh di angka 4, sekian tuh ratingnya, Mas. Nah, dengan adanya aplikasi Sentuh Tanahku itulah nanti menjadi media penghubung antara ATR dengan masyarakat. Jadi tidak perlu datang ke kantor, contohnya PPAT pun atau notaris ketika mengecek satu lembar kertas yang tadi yang sudah di-print menjadi sertifikat, di situ ada barcode. Nah, dengan barcode ini pun di-scan melalui Sentuh Tanahku,
itu akan ketahuan edisi keberapa. Nah, jadi kalau misalkan begini Mas Randy, semua sertifikat yang ada di masyarakat itu masih berlaku. Jadi sampai nanti launching pun masih berlaku. Sampai launching pun berlaku. Namun ketika datang ke kantor BPN pada saat melakukan peningkatan hak, contohnya dari HGB menjadi hak milik, itu nanti masyarakat setelah memasukkan ke BPN dalam proses peningkatan hak, hasilnya nanti sudah menjadi 1 lembar. Nah, di 1 lembar itulah tadi pengganti atau pengalihan sertifikat dari analog menjadi digital. PDF-nya pun sudah masuk langsung ke aplikasi Sentuh Tanahku yang dia sudah terdaftar atau download di dalam Sentuh Tanahku. Nah, sertifikat ini yang sudah 1 lembar, di situ ada PDF-nya, melalui fitur Sentuh Tanahku nanti di scan PDF ini, itu akan dideskripsikan atau langsung bisa terlihat sertifikat itu. Nah, apabila misalkan ini difotokopi, gitu ya, jangan khawatir, karena ada edisi di situ. Jadi di atas di sebelah kanan itu edisi 1. Edisi 1 berarti pertama kali terbit elektroniknya. Nah, atas nama Darman contohnya. Kemudian kita transaksi jual beli di hadapan PPAT, setelah dialihkan ke Bapak, itu sudah menjadi edisi 2. Nah, ketika sudah edisi 2, ternyata edisi 1 saya misalkan sengaja nih ngegadein lagi ke yang lain gitu ya. Nah, dengan aplikasi Sentuh Tanahku nanti di scan PDF barcode-nya, itu langsung muncul sudah tidak berlaku karena telah terbit edisi 2. Jadi walaupun tersebar di masyarakat jangan khawatir, itu barcode itu menjadi petunjuk awal apakah itu masih berlaku atau tidak. Apakah itu asli atau tidak. Jadi kalau tidak bisa di-scan, tidak muncul hasilnya, berarti indikasi itu tidak. Itu segi keamanannya di situ. Iya. Jadi ketika sudah balik nama ke Pak Randy, itu edisi 2. Kemudian Pak Randy jual lagi ke pihak lain, itu edisi 3 hasilnya. Edisi 2 tadi nggak berlaku lagi. Apalagi edisi 1. Nah, itulah kemudahan-kemudahan dalam proteksi, sehingga dipastikan tidak akan ada pemalsuan. Benar. Pemalsuan data begitu. Nah, ini kita masih bicara seputar sistem ya, Pak ya? Iya. Saya masih penasaran juga nih, karena saya terakhir Sentuh Tanahku ada di handphone saya itu 2021. Iya. nanti dibawa langsung buka lah ya. Langsung itu aja di upgrade lagi. Siap. Jadi gini, berarti sertifikat elektronik atas nama Bapak hanya bisa dibuka di Sentuh Tanahku-nya Bapak, akun Bapak. Di semua Sentuh Tanahku. Supaya informasi itu tersebar dengan baik. Jadi tidak hanya satu mobile atau HP yang bisa mengakses itu. Semua aplikasi Sentuh Tanahku bisa mengakses. Barangkali contohnya begini. Saya bawa fotokopi yang 1 lembar. Kita ngobrol dulu berdua, saya mau jual ini Pak. Bapak mau beli nggak? Oh, saya lihat dulu. Jadi Bapak nggak usah khawatir, langsung scan aja. Oh, benar atas nama Darman. Baru bisa ngobrol lagi kita. Siap. Jadi itu justru informasi yang dibuka oleh kementerian supaya terhindar dari penipuan-penipuan dan hal-hal yang dilakukan untuk sengaja menipu atau mencari keuntungan sendiri. Jadi itu dipublis dengan baik, Pak. Jadi dari barcode itu tadi ya? Dari barcode yang tadi. Nah, tadi saya udah dapat info dari Bapak juga. Berarti sistemnya adalah bukan secara serentak sertifikat masyarakat Kabupaten Bekasi ditarik gitu ya, enggak. Berarti kan kalau ada yang proses, baru keluar. Nah, targetnya dari kantor pertahanan Kabupaten Bekasi sendiri sampai benar-benar semuanya sudah elektronik itu harus sampai di tahun berapa atau di kapan, Pak? Memang sampai saat ini belum diberi target pergantian ya, pengalihan media dari analog menjadi digital. Karena kita masih menunggu sertifikat di Kabupaten Bekasi itu ada kurang lebih 1.400.000. Jadi kita sifatnya menunggu saja. Kalau ada layanan datang ke BPN, baru kita proses. Atau bahkan masyarakat sudah mengerti, sudah mendengar bahwa sudah ada sertifikat elektronik, sehingga datang sendiri ke BPN. Ini Pak, sertifikat saya mau dialih mediakan menjadi atau diganti belangkonya menjadi sertifikat elektronik, itu kita layani gratis.
Oh, Jadi sifatnya kita menunggu, masyarakat tinggal bawa sertifikatnya ke BPN yang warna hijau tadi, itu gratis kita layani, itu langsung dimigrasi atau dialihkan menjadi sertifikat elektronik. oke. Daripada kita bikin pengumuman sampai tahun sekian kalau sudah tidak diganti menjadi elektronik maka tidak berlaku. Itu tidak Oh, boleh. enggak gitu berarti. Tidak boleh Gitu ya. seperti itu. Siap, Jadi siap, kita siap. menunggu saja. Oke, Menunggu siap. saja. Berarti buat semuanya, Sobat Baldeka, masyarakat, warga Kabupaten Bekasi, ayo, per tanggal 3 Juni nih ya? Atau 3 sudah Juni. bisa dari sekarang? Tanggal 3 Juni Nah, kita. per tanggal 3 Juni, langsung aja berbondong-bondong, bareng-bareng bawa sertifikat Betul. tanahnya, yang berbentuk konvensional untuk dimigrasi atau dikonversi menjadi sertifikat elektronik. Iya. Siap. Nah, kita lebih dalam lagi nih Pak, lebih ke pengurusan. Hmm. Berarti kan, yang sepengetahuan saya, berarti salah satu pengurusan yang pastinya sudah tidak akan ada adalah ganti belangko. Betul ya? Betul ya? Nah, untuk pengurusan itu sendiri, apakah masih masyarakat masih perlu membutuhkan jasa notaris atau tidak? Nah, jadi tadi kalau dibilang ganti belangko itu jika misalkan belangko lama menjadi belangko baru tapi warna hijau ya. Betul. Itu tidak ada lagi sejak Ya, 3 Juni. ya. Seluruh sertifikat yang akan diurus ke BPN nanti outputnya sudah elektronik. Bisa. Nah, segala urusan yang terkait dengan pengalihan atau pengalih mediaan ya, atau ganti belangko tadi yang menjadi elektronik, itu bisa sendiri. Oke. Tidak harus lewat PPAT atau notaris. PPAT sebenarnya secara tupoksi, secara tugas dan fungsi itu hanya membuat akta. Ya. Ada 2 akta yang harus dibuatkan. Pertama akta peralihan, yang kedua akta pembebanan kalau memasang hak tanggungan atau menjaminkan di bank. Itu sebenarnya tupoksi yang diatur oleh undang-undang. Nah, kalau misalkan pengurusan-pengurusan itu berupa tugas lain yang dikuasakan melalui PPAT atau notaris. Jadi boleh-boleh saja. Contohnya saya tidak ada waktu, saya kuasakan ke PPAT, boleh nggak supaya diganti belangkonya ini menjadi elektronik? Yaitu dipersilahkan karena itu bagian dari jasa saja. Jasa makanya diberi kuasa. Nah, seperti itu. Jadi bisa langsung, bisa melalui kuasa. Kita layani. Yang penting kita senang ya. Kalau masyarakat sudah mau berbondong-bondong, mau mengalihkan medianya dari analog menjadi digital, kita sangat senang karena memang itu akan memastikan bahwa persoalan-persoalan mafia tanah terkait dengan pemalsuan data akan terminimalisir dengan baik. Gitu. Secara proses, apabila nanti ada masyarakat yang mau peralihan, kan sudah diinformasikan juga tadi ini gratis berarti kan. Nah, tapi prosesnya berapa lama tuh Pak? Nah, jadi memang yang akan kita siapkan pertama validasi data. Jadi contohnya masyarakat punya tanah, sudah sertifikat, belangkonya yang masih warna hijau, dia datang ke BPN, kita akan cek dulu kepastian sertifikat ini secara valid ya dalam data pertanahan, menyangkut gambarnya, benar nggak seperti itu. Tekstualnya, isinya itu namanya, luasnya, dan catatan-catatan di dalam sertifikatnya dia sesuai nggak dengan yang ada di kita. Yang ketiga, posisi batas-batas bidang tanahnya itu ada masalah atau tidak. Kemudian kalau itu semua sudah sesuai, sudah valid, itu 5-10 menit sudah terbit elektroniknya. Dalam arti bahasa prosesnya bisa ditunggu ya. Dan nanti kita akan buatkan namanya ACM. ACM apa itu Pak? Anjungan cetak mandiri. Jadi seperti mesin ATM. Jadi dengan username si pemilik sertifikat, dia akan mengakses sendiri di ACM, baru memprint sendiri sertifikat itu. Nah, itu kemudahan-kemudahan. ACM itu hanya ada di kantor-kantor nanti yang sudah menjalankan sertifikat elektronik. Itu kementerian sangat proaktif ya, menyiapkan infrastruktur, fasilitas, dan perangkat-perangkat terkait dengan sertifikat elektronik ini. Menyangkut printernya, ACM-nya yang tadi, ada ACM yang ada dibilang ACM, ada yang bilang APM, anjungan percetakan mandiri, tapi saya sebut ACM sajalah, anjungan cetak mandiri. Cetak mandiri.
Gitu. Apa nyerempet-nyerempet ke ATM gitu. Iya, itu mirip-mirip ATM. Siap. Nah, dalam persiapannya, berarti ini sebenarnya sudah digadang-gadang dari 2021. Ya. Nanti launching di tanggal 3 Juni 2024. Jadi sekali lagi masyarakat Kabupaten Bekasi semuanya langsung aja datengin bondong-bondong datengin Kabupaten Bekasi, BPN Kabupaten Bekasi untuk mengganti konversi dari sertifikat konvensional menjadi sertifikat elektronik. Nah, dalam persiapannya, Pak, dari katakan dari 2021 sampai tanggal 3 Juni ini, kendalanya apa, Pak? Ya, betul. Memang kami dari BPN sekarang sedang masif untuk memvalidasi secara swadaya ya. Jadi artinya gini, 1.400.000 sertifikat tadi, kita sekarang secara masif melakukan migrasi data. Migrasi data yang hasilnya nanti namanya Prabuku Tanah Elektronik, Pra-SU Elektronik. Nah, kenapa yang dua ini penting? Karena sertifikat yang Bapak Ibu pegang itu merupakan gabungan dari buku tanah dan surat ukur. Okay. Nah, karena kita punya datanya, kita prakan dulu buku tanahnya, pra-elektronik dulu, surat ukurnya pra-elektronik. Kemudian begitu masyarakat datang bawa sertifikatnya, akan mudah terbit surat atau sertifikat elektroniknya. Nah, menyiapkan 1.400.000 yang sudah terbit secara analog tadi, itu kita entry ulang, Pak, satu-satu. Sampai nanti 1.400.000. Nah, supaya ini tidak menjadi hambatan bagi masyarakat, kami kan sudah punya statistik. Desa kelurahan mana yang kegiatan layanan terkait dengan sertifikat seperti balik nama, peningkatan hak, itu kita kan sudah bisa tracking lah. Oh, adanya di desa Cibatu. Nah, ini yang kami dahulukan, Pak, sekarang penyiapan datanya. Supaya nanti begitu masyarakat Cibatu tanggal 3 Juni mulai datang mengurus alih media atau ganti belangko, itu nggak kewalahan. Siap, udah kita siapkan. Jadi kita dahulukan dari desa kelurahan yang memang kegiatan layanannya tinggi. Siap. Nah, sampai hari ini memang karena itu kegiatannya baru kita lakukan dari bulan April kemarin, dan sekarang sudah mencapai kurang lebih 70.000-an. 70.000-an sertifikat yang datanya sudah kita migrasikan. 70.000 dari 1.400.000 sudah 70.000. Sudah 70.000 dan ini terus berjalan. Karena tadi kami dengan masyarakat nanti saling mengejar. Masyarakat datang tapi data udah ada. Seperti itu saja langkah-langkah taktisnya. Iya, siap. Nah, mungkin masih balik lagi ke proses. Salah satu hal yang kalau kita bicara sertifikat ya, Pak Darman, pasti kan larinya kalau untuk masyarakat rata-rata dijaminkan ke bank. Ya. Gitu. Nah, yang konvensional kan berarti sertifikatnya itu ada di bank. Ya. Kalau yang digitalnya gimana, Pak? Nah, jadi memang gini, perlu masyarakat ketahui terkait dengan jaminan bank. Sebenarnya kami sudah menjalankan elektronik hak tanggungan, Pak, dari sudah 2-3 tahun yang lalu. Jadi kalau sekarang orang menjaminkan ke bank, dulunya itu terbit sertifikat hak tanggungan secara analog, sekarang kan sudah tidak ada. Sudah nggak ada. Terkait dengan data-data kepemilikan tanah berupa sertifikat yang dalam proses hak tanggungan masih di bank, yaitu masih berlaku berarti yang analog tadi. Sampai kredit. Sampai nanti sudah lunas, kemudian dia meroya atau menghapuskan hak tanggungannya ke BPN, kita ganti belangkonya menjadi elektronik. Seperti itu. Karena secara fisik, sertifikat itu kan dalam penguasaan bank. Mengingat dia menjadi agunan atau jaminan bank. Seperti itu. Nah, ketika sudah lunas, kita ganti belangko ke elektronik, bisa dilakukan. Berarti nanti di aplikasi Sentuh Tanahkunya itu kalau kita scan barcode, ada keterangan kalau dia dalam hak tanggungan gitu ya? Nah, kalau sertifikatnya belum masuk elektronik, itu ngaksesnya kan tidak bisa di Sentuh Tanahku. Karena dia belum elektronik. Jadi hanya tekstual aja. Disampaikan bahwa atas nama Darman sedang menjadi jaminan bank, tanggal berapa, hak tanggungan nomor berapa, tanggal berapa. Jadi kalau PDF sertifikatnya kan belum, karena belum
diganti belangko menjadi elektronik. Ya. Tapi nanti kalau sudah jadi elektronik begitu, langsung bisa di aplikasi. Bahkan nanti contohnya begini, sertifikat kita sudah elektronik, kita jaminkan ke bank. Nah, di dalam aplikasi Sentuh Tanahku tadi itu sudah tercatat itu sedang dijaminkan dengan hak tanggungan nomor berapa. Jadi tidak perlu kita misalkan si pihak bank juga sudah tahu dengan sertifikat elektronik, PDF-nya sudah masuk ke perbankan, sudah di-lock, tidak ada boleh kegiatan apapun karena sedang dijaminkan. Artinya BPN mengakses itu pun tidak bisa. Kegiatan contohnya tiba-tiba diam-diam membalik nama, itu nggak bakalan bisa. Dimulai dari pengecekan sertifikat, sudah ada berita. Itu sedang diagunkan di bank. Berarti nanti dari pihak perbankan pun juga sistemnya sudah digital juga ya? Dan memang semua perbankan sampai saat ini yang saya tahu sudah punya usernya. Karena banyak perbankan yang sudah menerbitkan, memohon penerbitan hak tanggungan. Tadi ya? Oh iya, jadi dia udah punya username aktif. Gitu. Nah, mungkin agak keluar dari jalur kita sertifikat elektronik, tapi masih nyambung sih. Tadi saya naik ke atas ini, Pak. Itu terakhir saya ke kantor pertanahan sampai hari ini saya datang, itu sudah luar biasa sekali kantor pertanahan. Terima kasih. Sudah bisa dibilang sudah bisa menjadi kantor digital gitu kali ya. Nah, itu apakah memang ini dipersiapkan untuk si sertifikat elektronik ini atau gimana, Pak? Betul. Jadi memang saya ketika mulai bertugas di BPN Kabupaten Bekasi di Maret 2023 ada semacam harapan ya, harapan bahwa yang selama ini rumor ngurus tanah di BPN itu mau masuk ke kantornya saja melihat petugas tuh kayaknya susah, mukanya tuh kurang bersahabat kan. Nah, saya dengan teman-teman yang ada di kantor berpikir merubah paradigma itu, bahkan mengusahakan jangankan orangnya atau SDM-nya, gedungnya saja menyapa. Jadi gedung menyapa itu artinya begitu pemohon datang menginjakkan kaki di kantor BPN dari halaman saja sudah merasa disambut oleh gedung. Nah, itu memang menjadi visi yang saya bayangkan ketika itu. Nah, dengan merubah suasana loket dari mulai halaman kantor, hope-nya seperti itu, harapannya begitu. Dan memang testimoni masyarakat alhamdulillah dengan perubahan kantor tadi tercapai. Ini kantor menyapa, gitu. Gedung menyapa. Nah, itu memang satu harapan yang kami mau capai ketika mau membangun atau merubah atau merenovasi layanan kami dalam bentuk infrastruktur. Yang kedua, tentu dengan semangat digital, kami juga mempersiapkan diri. Makanya petugas-petugas kami dilengkapi dengan tablet ya, karena orang datang ke BPN yang melek teknologi, dia cukup bawa berkas dengan barcode. Karena sudah ada mekanisme yang namanya Lampion, layanan mandiri pintar online. Jadi sebelum ke BPN sudah di-scan dulu data-datanya secara digital, kemudian petugas BPN membaca scan tadi sebagai persyaratan. Kalau sudah layak, nanti akan ada WA masuk, kapan mau datang. Setelah memilih kapan mau datang, akan keluar barcode. Jadi begitu datang, ngambil antrian dengan barcode atau tiket tadi sama berkas, nyampe ke petugas loket dilengkapi dengan tablet, tinggal men-scan barcode tadi, keluar data-data hasil scan, hanya mencocokkan fisiknya. Begitu sudah cocok, diterima, langsung pulang, tidak apa-apa. Karena nanti korespondensi berjalan lewat WA Blast. Jadi nanti begitu sudah di-entry, akan masuk ke pemohon untuk membayar PNBP. PNBP, ya begitu dimasukkan nilainya sesuai dengan angka di PNBP itu lewat ATM, akan masuk lagi WA. Sudah keluar tanda terimanya, nomor berkasnya berapa. Nah, memang kita siapkan dari infrastruktur, kemudian SDM di loket itu SDM digital. Dari suasana ruangannya juga itu digital. Luar biasa banget, Pak. Iya. Untuk area di bawah itu sampai ada tempat bermain anak juga. Jadi apakah memang ini sebenarnya tujuannya juga salah satu tujuannya adalah supaya masyarakat nggak berpikir lagi buat
kalau ngurus ke kantor ke BPN, udahlah sama sama notaris aja, kita kayaknya nggak ngerti deh gitu. Tapi kalau dengan kondisi seperti ini kan kayaknya ya kayak lagi main aja gitu, kita nggak nyaman banget ya menyapa itu tadi seperti Bapak bilang ya, salah satunya. Dan memang untuk pengurusan sekarang dari tadi Bapak jelaskan benar-benar paperless ya Pak ya. Paperless. Jadi memang satu sisi begitu kita sudah perbaiki, merenovasi ruangan berdasarkan data statistik yang datang ke BPN mengurus tanah sendiri Pak. Sebelum kita renovasi itu yang datang mungkin satu hari sekitar 20 sampai 30 untuk ngurus sendiri ya. Iya. Sekarang kita sudah dapat data satu hari kurang lebih 80. Satu hari 80 orang datang, minimal 80. Itu pemilik, untuk yang langsung ngurus sendiri. Kami justru berharap memang masyarakat ketika mengurus tanah sebaiknya datang sendiri. Supaya tahu betapa kami di kantor BPN Bekasi menyiapkan suasana tadi yang homey. Ada ruang bermain, ada laktasi, bahkan juga disabilitas kita siapkan. Dan ruangannya sejuk, tempat menunggunya itu dari satu sisi ke sisi yang lain jelas, dalam bentuk flow-nya. Jadi kalau Randy masuk tuh Mas Randy ke kiri layanan, ke kanan konsultasi. Jadi langsung kita bagi. Petugas BPN pun atau staf BPN kita kan 273 orang. Itu tidak satu akses. Jadi kalau pegawai kita ada akses sendiri supaya tidak bersinggungan dengan masyarakat dalam mengurus tanahnya. Untuk in out keluar masuk karyawan atau kita flow-nya kita atur sedemikian rupa. Karena di bawah itu ruang tunggunya aja saya jadi nggak berat nih, kayak lagi nggak berasa di kantor instansi pemerintah, kayak lagi di mall saya. Makanya saya bilang ke teman-teman PPAT kemarin, selamat datang di Mall PKB. Mall PKB apa tuh Pak? Mall Pertanahan Kabupaten Bekasi. Aduh, balik lagi ke sertifikat elektronik Pak. Ya, jadi untuk masyarakat berarti kan kalau untuk di teman-teman rekan-rekan notaris PPAT kan untuk tupoksinya memang hanya di peralihan dan pembebanan tanggungan. Nah, untuk masyarakat sendiri gimana Pak sosialisasinya? Kan gini, kita tidak bisa pungkiri ya Pak, maksudnya pemilik sertifikat tidak berbanding lurus mungkin dengan pemilik hal-hal yang berbau digital. Iya, betul. Nah, ya dalam arti mungkin sahabat Baladeka semuanya paham lah ya. Kadang-kadang juga ada pemilik sertifikat itu yang sudah tua. Betul. Gitu kan. Nah, langkah dari Kabupaten Bekasi sendiri untuk mensosialisasikan itu supaya ya yang orang-orang yang mungkin dalam arti mohon maaf ya agak gaptek lebih bisa mengerti dengan semua hal yang berbau digital ini gimana tuh Pak? Nah, memang itu sempat terpikirkan juga termasuk dari kementerian. Tapi begini Mas, kalau kita bayangkan 5 tahun sebelum ini ya, untuk beli tiket pesawat itu kan di bandara masih ada counter AirAsia, Lion Air, kan gitu ya, Garuda, dan lain sebagainya. Kalau kita lihat 2 tahun belakangan ini, itu nggak ada lagi, Pak. Oh iya. Tidak ada counter itu. Coba kita ingat, apakah umur 90 tahun jadi tidak naik pesawat karena tidak ada counternya? Artinya karena tidak bisa beli langsung secara manual. Ternyata tetap masih ada umur 90 tahun, 80 tahun yang naik pesawat. Terus dari mana beli tiketnya? Ternyata tiketnya itu secara barcode juga. Jadi umur 80 tahun, 90 tahun pun, mohon maaf, dipaksa juga masuk ke era digital. Kemudian setelah kita cek juga mengenai data, penduduk Indonesia itu, Mas Randy, itu 221 juta berinteraksi dengan internet setiap hari. Jadi sudah 221 juta. Boleh dikatakan bahkan dari mulai umur 1 tahun sudah nonton YouTube. Sudah berinteraksi dengan internet. Jadi bukan lagi sesuatu hal yang dikhawatirkan. Teknologi atau digitalisasi ini sangat resisten dengan kaum-kaum atau umur-umur tertentu. Jadi kita meyakini dengan begitu dibuatlah cara
walaupun elektronik tetap diterbitkan 1 lembar kertas yang khusus dikonsep dan dicetak untuk kertas sertifikat tadi. Nah, itu sebenarnya untuk mengantisipasi tadi yang masih konvensional. Jadi kalau megang data sertifikat walaupun 1 lembar, oh memang ada sertifikatnya. Ada wujudnya. Sama dengan kita yang ke bandara kadang masih ragu. Ini perlu ada kertasnya nggak sih? Kan gitu ya. Kalau mau check in nih contohnya. Tetap kita ada juga yang takut salah nanti malah di-print. Print dulu baru bawa kertasnya. Padahal dari HP juga bisa. Perlu ya? Tapi itu kita antisipasi sehingga tetap diterbitkan dalam bentuk fisik, hard copy, berupa 1 lembar. Karena belum tentu semua masyarakat punya username. Nah, dengan megang asli sertifikat elektronik dalam bentuk kertas tadi kan aman. Username itu maksudnya di sentuh tanah gitu? Sentuh tanah itu belum tentu semua. Jadi gini, sertifikat elektronik utamanya adalah PDF. Print out dalam bentuk fisik tadi tanpa PDF itu palsu. PDF tanpa print out itu asli. Karena utamanya adalah PDF-nya. Tidak ada sertifikat elektronik tanpa PDF. Sama seperti tadi yang tiket bandara. Bisa saja dalam bentuk PDF saja di HP, bisa kita print sendiri. Nah, seperti itu. Tapi tidak mungkin kita print tanpa PDF. Itu pasti nanti seperti tiket konser. Kalau ingat kejadian konser yang Coldplay, 1 barcode dijual sampai 10 ditipu, yang bisa diakses kan hanya 1. 9 lagi tipuan. Nah, seperti itulah nanti sertifikat elektronik itu. Sebegitu amannya ya? Sebegitu amannya. Begitu sudah di barcode, ternyata hasil scanannya sudah terbit edisi 2, dan ini edisi 1, udah nggak berlaku. Sudah tidak berlaku. Print-printannya sudah tidak berlaku. Print-printan yang beredar dimanapun, nggak usah khawatir. Nggak bakalan bisa dipakai. Jadi memang intinya sih di barcode-nya itu ya? Di barcode-nya. Nah, selain bersama dengan Baladeka Network untuk media publikasi si sertifikat elektronik ini, langkah lain yang sudah dilakukan oleh kantor pertanahan Kabupaten Bekasi untuk menyebarluaskan, mensosialisasikan untuk sertifikat elektronik ini apa tuh, Pak? Nah, memang ini pesan berantai. Pertama, kita coba lewat PPAT, menghimbau PPAT karena nanti yang berhubungan langsung dengan para pihak, supaya menjelaskan dulu juga ke para pihak yang datang ke PPAT. Yang kedua, masyarakat yang datang ke kantor, kami sudah siapkan petugas yang setiap hari standby menyapa. Menyapa untuk mensosialisasikan sertifikat elektronik dan bahkan download sentuh tanahku. Kemudian nanti di minggu depan atau paling lambat tanggal 31 Mei kita akan panggil perbankan, developer, baik subsidi dalam naungan Apersi ataupun real estate dalam naungan REI, kita sosialisasikan. Nah, ini nanti menjadi pesan berantai menurut saya, termasuk juga Baladeka. Alhamdulillah nih bisa bergabung untuk mensosialisasikan ini. Minimal yang mendengar 1000 atau 100 itu multiplikasinya ada. Karena memang kegiatan ini nanti baru akan dilakukan tanggal 3 Juni. Nah, ada kata inti, istilahnya no turning back. Ketika sudah kita launching elektronik, tidak akan ada lagi pilihan untuk kembali ke analog. Jadi sekali elektronik, tetap elektronik. Contohnya begini, ada pemilik tanah mau beli tanah lagi gitu ya, kemudian sertifikatnya sudah dicek benar, warna hijau, terus dia request ke PPAT, boleh nggak nanti sertifikat yang saya terima tetap yang ini, kan gitu kan. Setelah dijelasin, ya memang nggak bisa. Sehingga dia cek toko sebelah nih, cari PPAT yang bisa, nggak bakalan ada. Gitu. Jadi sekali elektronik akan selalu elektronik. Jadi tidak ada pilihan, Pak. Makanya saya istilahkan yang sudah biasa digunakan itu ya no turning back. Jadi akan maju terus, sekali elektronik akan selalu elektronik. Dan ini memang media hanya untuk sosialisasi. Karena perdebatan tadi yang seperti Mas Randy bilang dari 2021, kemudian tertunda karena wakil rakyat di DPR
meragukan seperti apa, karena langsung beredar sertifikat warna hijau sudah tidak berlaku. Itu kan jadi viral ya, jadi viral akhirnya ditunda. Nah, alhamdulillah sekarang 32 kantor sudah berjalan. Jadi kalau kita ke Kota Bogor sudah ya. Jakarta Selatan ya, kalau Jakarta itu hanya Jakarta Timur yang belum. Di Bali seluruh kabupaten kota di Bali sudah. Nah, jadi ini nanti yang ke-33. Nah, mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan partisipasi masyarakat sangat kami harapkan untuk itu. Jadi sosialisasi ini kami asumsikan multiplikasi lah dan pesan berantai ke semuanya. Tetap nanti kita juga ada pemberitaan-pemberitaan di segala media sosial dan juga kalau di medsos Kabupaten Bekasi, BPN Kabupaten Bekasi di Instagram itu harian, Pak. Kita bikin konten-konten harian, nanti minta dibantu juga Baladeka dan supaya ini tersebar luas dan cepat serta masif supaya semua masyarakat Kabupaten Bekasi sudah mulai mengenal. Sebenarnya mungkin sudah tahu ya. Sudah tahu karena itu yang heboh itu tadi sebenarnya juga cukup viral juga sebenarnya di tengah masyarakat. Tapi ini berarti sudah ketok palu 3 Juni 2024 sudah diminum, Mas. Iya, sudah akan dilaksanakan launching dari sertifikat elektronik di kantor pertanahan Kabupaten Bekasi.